kabarnya Ibu Ice hari ini? Alhamdulillah kabar baik Ibu Kartini. Seperti kesepakatan kita ya Bu Ice bahwa saya akan melakukan supervisi akademik terhadap Ibu Ice. Nah, nanti saya akan membersamai Ibu Ice di dalam kelas. Sebelum ke sana, apakah Ibu Ice sudah mempersiapkan untuk supervisi nanti Bu Ice? Ya Bu Kartini, sudah siap Bu Kartini. Saya sudah membuat RPP untuk supervisi nanti. Ya, kalau saya boleh tahu, Bu Ice materi apa yang nanti akan Ibu sampaikan di waktu supervisi? Materinya nanti tentang reproduksi virus ya Bu. Reproduksi virus ya Bu Ice. Untuk tujuan pembelajarannya apa Bu Ice? Nanti setelah pembelajaran reproduksi virus, tujuan pembelajarannya yang pertama nanti peserta didik mampu menganalisis reproduksi virus baik secara litik maupun disegenik. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat laporan hasil analisis mengenai mekanisme reproduksi virus. Oh ya, berarti dengan materi reproduksi virus tadi ya Bu Ice, dengan tujuan tadi siswa dapat menganalisis reproduksi virus secara litik maupun disegenik. Terus yang kedua tadi saya tangkap siswa nanti mampu membuat laporan hasil analisis mengenai mekanisme reproduksi virus. Nah, jadi Bu Ice, yang ingin Ibu Ice hendak kembangkan nanti pada pembelajaran dengan materi dan tujuan pembelajaran yang Ibu Ice sebutkan tadi apa? Nanti saya akan mengembangkan yang pertama itu pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, kompetensi sosial dan emosional yang berkaitan dengan cara saya berkomunikasi dengan murid dan kontrol emosi saya saat pembelajaran. Baik, untuk mencapai tujuan tersebut Bu Ice, strategi apa yang akan Ibu Ice gunakan? Nanti strategi yang akan saya gunakan untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan metode diskusi dan membuat video pembelajaran serta menyiapkan LKPD yang nantinya akan dikerjakan oleh siswa dalam berdiskusi kelompok. Oh ya, tadi saya tangkap strategi yang Ibu Ice gunakan dengan metode diskusi kelompok ya Bu Ice. Kira-kira kendala apa yang akan ditemui dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas nanti? Kemungkinan mungkin ya Bu, kendalanya masih adanya siswa yang pasif dalam berdiskusi kemungkinan. Masih ada siswa yang pasif ya Bu Ice. Nah, bagaimana cara Ibu Ice mengatasi kendala tadi Bu Ice? Untuk mengatasi kendala tersebut, saya membagi kelompok diskusi secara heterogen. Nanti di dalam kelompok heterogen nanti di sana ada siswa yang aktif, kemudian siswa yang sedang keaktifannya, dan kemudian yang kurang aktif. Mereka bergabung nanti. Oh ya, nanti kita tinggal langsung melihat observasi langsung pembelajaran yang akan Ibu Ice lakukan ya Bu Ice. Mungkin ini saja tahap pra-observasi kita Bu Ice. Nanti sesuai dengan yang Ibu Ice jadwalkan, kita akan langsung melakukan observasi di kelas. Terima kasih Bu Ice. Sama-sama. Alangkah baiknya kalau kita awali dengan membaca doa. Silakan ketua kelasnya untuk mengisi doanya. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doanya. Semoga pembelajarannya hari ini apa yang telah Ibu berikan dapat bermanfaat ya. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa, alangkah baiknya kalau kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu.
Silakan kepada Aurel untuk memimpin lagunya ke depan. Silakan, Nak. Pembelajarannya cuma cek dulu kehadirannya. Ada Rido, Ahmad Isra, Alda Haryanti. Minggu pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa, Nak? Ada yang masih ingat? Ya, tentang apa? Ciri-ciri virus dan struktur virus. Ya, ciri-ciri virus dan struktur virus. Ayo, siapa yang masih ingat apa saja ciri-ciri dari virus? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. 1. Mobilnya dapat memperbanyak diri dari sel inang. 2. Memperbanyak asal nukleat untuk berproduksi bersifat asuler. 3. Bersifat asuler. 4. Dapat dikristalkan tapi masih memiliki kegiatan jika diinvestasikan ke organisme hidup. Ya, bagus. Kasih aplaus. Kemudian siapa yang masih ingat apa saja struktur dari virus? Saya, Bu. Ya, silakan. Ada 3, yaitu bagian kepala, bagian leher, dan bagian ekor. Ya, ada 3. Kemudian siapa yang mau menjelaskan apa saja dari ciri-ciri bagian dari virus tadi? Siapa yang menjelaskan? Ya, dari Mila, silakan. Untuk bagian kepala adalah bagian kepala virus ada asam nukleat yaitu DNA atau RNA yang dihubungi oleh vaksin. Untuk bagian leher yaitu tempat menyambung antara kepala dan ekor. Untuk bagian ekor untuk menancapkan pada sel lainnya. Ya, bagus ya. Jadi terima kasih kepada ketiga teman ini yang sudah menyimpulkan pembelajaran pertemuan sebelumnya. Kasih atas ya buat mereka. Baik, sebelum kita lanjut, coba kalian perhatikan dulu slide yang ada di depannya. Kira-kira itu gambar tentang apa, Nas? Nah, gambar orang lagi sakit. Kira-kira sakit apa orang tersebut? Ada yang tahu? Ya, ayo coba Pak ya. Oke. Orang tersebut sakit karena terinfeksi virus corona, Bu. Ya, Reno silakan. Agar virus tidak mudah tertular ke tubuh para dokter tersebut, karena pada dasarnya virus itu mudah berkembang dan sangat cepat. Iya. Ada yang menambahkan lagi? Nah, ya, bagus betulkan ini reproduksi virus ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini, yang pertama menganalisis mekanisme reproduksi virus baik secara rinci maupun isotonik. Kemudian membuat laporan hasil analisis terkait mekanisme reproduksi virus. Itu tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran reproduksi. Membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Ibu akan membaginya, mungkin sudah Ibu bagi di depan. Silakan kalian perhatikan. Nanti ya, kelompok 1 mengelompok di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan pindahlah tempat sesuai dengan nama yang sudah ada di papan tulis. Sudah ketemu semua kelompoknya? Nah, kalau sudah Ibu bagikan LKPD-nya. Ya. Sudah kebagian semua? Nah, kalau sudah, kalian perhatikan video yang ada di depan itu ya. Baik, kalian perhatikan video tayangan di depan ya. Silakan kalian tonton dan lanjutkan ke pertanyaan diskusi yang ada di LKPD-nya ya. Gimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu virus corona dapat menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi mungkin dari kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini menyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa
Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita tutup benda yang sudah terkena percikannya dan nggak cuci tangan setelahnya. Kalau begitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utama, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu patok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu menempel, perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan nge-hack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar gak terang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi Menonton semua kan? Video tentang apa tadi, Nak? Tentang virus, bagaimana virus corona menyerang tubuh manusia. Ya. Oke, baik. Kalian silakan kerjakan LKPD yang sudah kalian pegang masing-masing ya. Silakan dikerjakan. Ada permasalahan ya, Nak? Ya, kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Kelompok 2 gimana? Baik, waktunya sudah habis ya, 25 menit untuk pengerjaan LKPD-nya. Ibu persilakan kepada kelompok 1 dulu ya untuk dulu memaparkan tentang LKPD-nya. Silakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan memaparkan hasil diskusinya. Yang lain coba perhatikan ya, temannya memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang virus. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rene Friansa. Saya di sini berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rizky Zalia. Saya di sini berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Emilia Azari sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Pram Puji Pramudia, saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Fadil Ismula, saya sebagai anggota. Baik, pemapar materi di sini adalah Rizky. Kepada Rizky kami persilakan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video yang sudah ditayangkan tadi yang berjudul menganalisis bagaimana cara virus menyerang tubuh manusia. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita menyentuh barang yang sudah terkena percikannya dan tidak cuci tangan setelahnya, kemudian virus masuk ke tubuh kita lewat saluran pernafasan dan bergerak menuju paru-paru. Pada bagian paru-paru, inilah 3 bagian utama virus mulai bekerja. Paku protein utama corona menempel pada paru-paru dan organ-organ lainnya yang selnya kaya akan protein. Protein ACE2. ACE2 ini ibarat gagang pintu rumah, kalau sudah menempel perlahan tapi pasti. Virus akan mendorong masuk ke dalam sel. Ketika begitu masuk, berulah aksi dimulai. Di fase ini, tubuh virus akan membuka dan sang hacker terbatas. Dia akan mengunci inti sel yang sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita, biar tidak menyerang virusnya dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi virus corona. Baru Diskusinya sudah selesai, Ibu akan memberikan penguatan sedikit mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang reproduksi virus. Reproduksi virus itu dikenal dengan sebagai istilah proliferasi ya. Tahap-tahap yang dilakukan selama proliferasi itu ada beberapa tahap. Yang pertama absorpsi, yaitu fase penempelan, kemudian injeksi. Baik, itulah penguatan yang Ibu sampaikan tadi. Kepada
siswa sekalian, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan Devina untuk menyampaikan kesimpulannya. Reproduksi virus terdiri dari dua virus, yaitu litik dan ligogenetik. Siklus litik berakhir dengan pecahnya sel inang, lalu ligogenetik. Virus tidak memindahkan sel inang. Lisogenik dan lisogenetik. Genetik. Baik, terima kasih kepada Devina telah menyimpulkan. Ada yang ingin menambahkan kesimpulannya? Saya Ya, Reno, silakan. Yang ingin saya tambahkan di sini adalah bahwa di antara siklus litik dan siklus lisogenik ada perbedaan yang membedakan dari kedua siklus tersebut, yakni pada fase litik dan lisogenik yang membedakannya adalah adanya fase penggabungan dan fase pembelahan. Iya, bagus sekali ya pada fase pembelahan. Baik, terima kasih kepada Devina dan Reno sudah menyimpulkan materi pembelajarannya hari ini. Sekarang dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tentang reproduksi virus, adakah yang ingin membuat rencana tindak lanjut dari materi ini? Ya, silakan Kiki. Setelah mempelajari materi ini, kami memahami bagaimana virus berkembang biak dalam sel bakteriofage. Karena pada umumnya virus bersifat patogen atau merugikan. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman, saya akan mencari lagi lebih banyak informasi dari berbagai sumber. Ya, udah. Kasih aplaus buat teman yang sudah melakukan. Baik, hari ini kita untuk evaluasinya, Ibu kasih waktu 10 menit dengan soal ada 5 soal ya. Silakan kalian kerjakan. Berikutnya kalian di rumah silakan baca tentang peranan virus ya, untuk dibaca-baca di rumah. Ibu akhiri pembelajarannya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ica, bagaimana kabarnya Bu Ica? Waalaikumsalam Bu Martini, alhamdulillah baik. Oh, baik Bu Ica. Ini pertemuan kita yang ketiga ya Bu Ica. Kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas dan hari ini ketiganya ini pasca observasi. Bu Ica, kita kemarin kan sudah melaksanakan supervisi pembelajaran di kelasnya Bu Ica. Kalau nggak salah kemarin di kelas 10 ya Bu. Dan saya kebetulan membersamai ibu mengajar di kelas. Nah, bagaimana perasaan Ibu Ica setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Saya merasa sangat senang sekali Bu Martini. Senang ya Bu, ya paham ya, sudah melakukan supervisi. Awalnya mungkin Bu Ica, cuma setelah pelaksanaan ternyata happy ya Ibu Ica. Baik Bu Ica, bisa nggak diceritakan sedikit dari pembelajaran yang sudah Ibu Ica laksanakan di kelas kemarin terkait pengembangan kompetensi siswa maupun kompetensi Ibu Ica sebagai guru dalam proses pembelajaran Ibu Ica kemarin? Ya, baik, menurut saya kelas yang saya ajarkan kemarin itu sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu menganalisis mekanisme reproduksi virus baik secara litik dan lisogenik. Nah, di dalam pembelajaran kemarin peserta didik itu memperhatikan media ajar lewat video pembelajaran dengan baik dan fokus dan antusias. Selain itu, siswa juga membentuk kelompok untuk melakukan diskusi mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan ke kelompok diskusinya masing-masing. Kemudian setelah itu peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas dengan baik. Saya juga setelah itu melakukan refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Mungkin itu Bu Martini. Iya, yang saya tangkap berarti kemarin Ibu Ica memakai metode diskusi ya Bu Ica, dengan melakukan presentasi untuk materi yang Ibu Ica ajarkan tentang virus. Nah,
Kira-kira dari situ apa yang menjadi kelebihan dari pembelajaran yang sudah Ibu Ica lakukan kemarin? Kelebihan ya Bu dari metode diskusi kemarin. Yang pertama yang bisa saya tangkap yaitu peserta didik merasa antusias dalam memberikan ide atau gagasannya saat diskusi kelompok. Kemudian siswa menjadi berani dan aktif untuk mengemukakan pendapat dan dapat bertukar pikiran. Kemudian peserta didik bekerja sama dengan baik. Kemudian peserta didik belajar menjadi pemimpin di dalam diskusi kemarin. Kemudian proses pembelajaran yang sudah berjalan dengan teratur, dan kemudian dengan demikian tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan itu tercapai, terlaksana ya. Menurut Ibu Ica, dari beberapa kelebihan tadi ya, anak merasa terangsang memberikan ide, siswa berani dan aktif, terus siswa belajar menjadi pemimpin, berani mengungkapkan pendapat. Kira-kira masih ada tidak kekurangan yang didapatkan di dalam pembelajaran ini? Kalau menurut saya itu masih ada sedikit siswa yang kurang berani atau kurang aktif dalam menyampaikan pendapat waktu diskusi kemarin. Berarti masih ada beberapa siswa yang belum berani mengemukakan pendapatnya di depan teman-teman. Baik Bu Ica, kira-kira dari skala 1 sampai 4 nih, kalau dibandingkan skala, kira-kira pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin ada di posisi skala yang mana? Kalau sempurna sih belum ya Bu, mungkin baru sampai di skala ketiga lah gitu. Skala 3 ya Bu ya. Berarti ini sudah luar biasa Bu Ica. Tinggal sedikit lagi yang perlu dikembangkan sampai ke skala 4. Kira-kira apa lagi yang ingin Ibu Ica kembangkan untuk akhirnya nanti ketika di pembelajaran berikutnya sampai ke skala 4 Bu Ica? Nanti saya akan menambahkan variasi pembelajaran yang lebih menarik sehingga materi yang diberikan nanti itu lebih maksimal. Kemudian selain itu saya akan mengembangkan diri saya dengan selalu mencoba membuat inovasi dalam membuat media ajar sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini ya, sehingga materi yang saya berikan nanti itu lebih maksimal dan mudah dipahami oleh peserta didik sehingga tercapai suatu tujuan pembelajaran yang kita inginkan yang nantinya akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Gitu ya. Nanti berinovasi ya Bu Ica, melakukan inovasi dalam membuat media ajar di mana tujuannya akhirnya adalah meningkatkan hasil belajar siswa dan tujuan pembelajaran terwujud. Ya. Kira-kira nih Bu Ica, kapan rencana pengembangan diri yang Ibu sampaikan tadi akan Ibu lakukan? Secepatnya Bu Martini, mungkin di minggu selanjutnya di pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan pengembangan ya, pengembangan metode. Nanti boleh nih Bu Ica kita saling berkolaborasi di kelas. Boleh sekali Bu Martini, saya sangat senang sekali apalagi bisa berkolaborasi dengan Ibu Martini. Terima kasih Bu Ica. Sedikit saya ingin memberikan menarik terkait observasi pelaksanaan pembelajaran kemarin ya Bu. Pertama saya melihat pembelajaran berbasis diskusi yang dilakukan oleh Ibu Ica itu sudah luar biasa, di mana saya sudah melihat siswanya aktif melakukan diskusi, kelompoknya juga mempresentasikannya juga sudah luar biasa. Terus proses penyampaian Ibu Ica sudah sistematis dan sudah sesuai dengan REP, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai ke penutup. Di samping itu instrumen penilaiannya pun sudah lengkap. Saya kira sudah sangat bagus Bu Ica. Baik, terima kasih Bu Ica karena sudah bisa menyempatkan waktunya mulai dari pra-observasi kemarin, observasi hingga pertemuan akhir kita di pasca observasi hari ini. Terima kasih Bu Ica. Sama-sama Ibu Martini.
Thank you.